Siapa kemarin yang bilang Indonesia tidak bisa menang lawan Arab Saudi? Siapa kemarin yang bilang mungkin tuh? Selengkapnya kita bahasanya di obrolan bola anak rental. Menang. Kan enak syuting kayak gini. Hari tuh cerah gitu loh anjing, rasanya biar malam tuh tetap bersinar anjing. Stay forever. Keputusan bagus, Alkan Bagot jangan diambil. Kalau keputusan bagus panggil hoki, panggil Egy. Oh bagus. Keputusan bagus main defense, keputusan bagus. Masukin Ferrari tepat sekali itu. Eliano nggak dibawa, bagus. Top di bawah tadi. Di bawah hoki kan nih. Nah, hoki dia. Bagus. Keputusan tuh Fat. STS bodoh pergi. Ini pada jijik nggak ya? Udah. Abis nge-kritik. Pas orang itu jijik nggak ya? Saya suka K-pop, suka sekali K-pop. New Jeans, saya suka sekali New Jeans. Nama bukan Fulan. Bukan, udah. New Jeans gua. New Jeans. Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo. Saya adalah host yang memimpin jalannya acara sayangan rekan-rekan semuanya. Di seberang saya siapa? Nando Yong. Hidup Sintayong. Sintayong stay forever. Di depan gua Opa Raffi. Nando Yong, Opa Raffi. Indonesia akhirnya menang nih. Pecah telur di kualifikasi ronde ketiga ini. Kita berhasil mengemas 6 poin sejauh ini. Berkat Sintayong. Apalagi lagi Sintayong. Udah pasti. Pelatih terbaik di dunia. Dan terima kasih juga untuk rumput GBK yang gak rata berhobi alih saat alat terhenti. Memang itu ide yang sangat jenius itu. Iya, itu mastermind. Jangan. Sekarang tuh dia rela pengelola GBK rela dihujat demi sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Benar, udah nggak hujat-hujat, taunya taktik emang. Itu dimaksud sama pengelola GBK. Gila, match ini. Saya tuh mikirnya jauh banget ya. Iya, makanya kan pengelola GBK tuh diem-diem tuh di ruangan. Visioner dia. Baru kan lu ngerasain dari kinerja gua semua. Gitu udah. Oke, kita sekarang ngomentarin dulu. Sebelum seperti biasa ya, kalau review kita dari line up-nya dulu. Indonesia secara line up gimana, Vi? Gua sebenarnya sesuai yang gue bayangkan. Cuman gue kira Yakob tuh akan dipasang lagi karena Yakob ya? Iya, karena mainnya bagus kemarin. Tiba-tiba diganti Marcelino, tapi ternyata ya Marcelino bisa dibilang yang nyelamatin kita lah, yang ngasih harapan buat kita hari ini. Terus tengah ya udah sesuai kan, Ivar sama Tom Hai. Ivar bagus banget sih, gue seneng banget sih. Istimewa. Mainnya indah banget, ada Ivar tuh. Terus belakangnya Jay, Rizky Ridho sama Hubner. Ya Hubner ya dari iseng-isengnya dia lah, gue boleh juga lah sebenarnya, boleh juga. Boys will be boys. Harus begitu. Ada yang kayak gitu emang, karena lawannya pun begitu harus ada yang anggap. Lawannya akan ngelakuin hal yang sama pasti kalau mereka unggul. Terus ya kiper kan ya one and only kan, Martin Pass. Kemarin ngelakuin kesalahan, tapi hari ini gila, evaluasi diri dia tuh bagus banget, jadi tembok lah dia hari ini. Martin Pass anjing. Terus ya udah sih dari segi line up ya sesuai lah sama yang diharapkan. Sesuai dengan harapan lu dan sesuai dengan apa yang terbaik yang kita punya. Yap. Dan sesuai juga ya, formasi nggak akan diganti sama Sintayong. Bener aja ya. Cuman kali ini dia membuktikan cara mainnya oke kan? Cara mainnya oke. Tapi gaya main diubah. Gaya main diubah. Itu sih yang gue seneng. Gimana dari susunan line up sampai akhirnya kita masuk ke pertandingan? Untuk ya susunan line up standar Sintayong lah ya, 3-4-3, 3-4-1-2. Tapi bedanya Marcelino ditaruh di striker lubang, ya. Struijk sama Ragnar lebih melebar kan. Di awal game memang kita udah ambil momentum untuk cetak gol sebenarnya, cuma belum berapa kali kan.
Ragnar, Struijk, Marcelino, gue udah mulai resah tuh, jujur aja gue udah mulai resah. Waduh anjing nggak gol-gol nih, gue ngeri Arab tiba-tiba nyolong gol kan, sampai akhirnya kesalahan Arab lah ya, itu hitungannya sebenarnya kesalahan Arab dalam set play ke depan dimanfaatkan Ragnar kreativitasnya berapa kali memang kalau dari sayap oke kan, akhirnya Ragnar balik lagi ke sisi kiri dan menunjukkan walaupun Mirsa Ragnar nggak bisa cetak gol ya, susah banget gitu, sama ya, hampir sama kayak Strike. Iya, tapi secara etos kerja, secara visi dia punya gitu. Dan Marcelino tadi membuktikan bahwa dia memang laki bastard dia satu itu ya kan, sangat tendangan man in the right place. Iya, tendangan anjing, kata gue tendangan di Fortuna itu anjing. Masalahnya back Arab tuh udah iya. Masalahnya dia 4 pemain Arab diem melihat gol dia. Dia agak mau di capping kata sama dia. Dulu capping nanggung iya di dulu. Dan bolanya agak deflect ke back Arab sedikit gitu ya. Ya makanya gue bilang itu udah ya bajingan satu itu berhasil lah, keren lah ya kan. Nangis kan dia kan. Ya, oke lah, maksud gue mungkin dia udah dry banget juga kali, udah anjing hujatan sana sini, tapi tiba-tiba akhirnya dibalas kayak gini ya. Menurut gua sih sebuah angin segar untuk Marcelino khususnya ya. Dia untuk membalikan kepercayaan dirinya sih sangat-sangat bagus dengan brace dia malam ini. Top Marceng top. Di babak pertama kita kan peluang usaha abrek-abrek. Banyak 9 peluang kan, yang matang ya banyak juga, banyak banget. Cuman akhirnya yang jadi gol 1 dan itu berkat kesalahan, ya bener kok bisa gue bilang kesalahan dari build up ya. Enggak fatal tapi dimanfaatkannya dengan klinis gitu. Karena itu masih setengah lapangan loh hitungannya. Ngebangun serangannya tinggi. Ragnar bikin space-nya juga istimewa. Itu gimana Vi, lu ngeliat spesifik soal si Ragnar deh, karena gue kira dia bakal ngasih umpan jauh ke direct lebar gitu, ternyata di cutback ke Marceng anjay. Di beberapa pertandingan terakhir ini gue lebih suka Ragnar yang kreatif daripada Ragnar yang bernaluri untuk mencetak gol ya. Soalnya beberapa kali gagal kan dia mencetak gol, tapi saat dia berkreasi ya terjadi gol kan. Peluang berbahaya. Ya untungnya ke Marceng juga, kalau ke Strike gue nggak jamin itu gol sih. Cuman tapi itu bola Struijk juga sih sebenarnya. Tapi gue nggak bisa menjamin itu gol sih. Dia nggak punya males berharap lah. Iya sama Pelino juga, gue jujur aja males berharap. Gue udah kayak udah tendang aja lah. Gol nih gol. Tapi si Strike ini nggak punya ketenangan kayak Marcelino sih yang gue lihat. Iya. Dan Marcelino menurut gue ya di skuad Indonesia sekarang, Marcelino itu yang punya naluri gol tertinggi menurut gue nih. Yang bisa cetak gol gitu. Saingannya cuma Ragnar lah sebenarnya. Cuman Ragnar karena emang lagi sial aja kan akhir-akhir ini ya. Akhirnya si Marcelino yang nyelamatin kita kan. Ya menurut gue seneng banget ngeliat Ragnar yang berkreasi. Gue lebih seneng itu sih, yang gue bilang lebih seneng ngeliat Ragnar berkreasi daripada ya kayak kemarin dan hari ini buang-buang peluang menurut gue. Tapi ngeliat Ragnar ini Ragnar ini kan kalau gue lihat di match tadi kayak bener-bener berharap banget pengen nyetak gol. Banyak peluang yang seharusnya bisa jadi peluang lebih berbahaya, tapi dia coba selesain sendiri dan gak jadi berbahaya. Itu gimana dulu ngeliatnya? Sebenarnya jadi dia udah cetak assist, tim juga udah unggul posisinya kan. Pasti. Naluri namanya penyerang pengen ada namanya di papan skor lah. Menurut gue sih selama itu nggak peluang yang bener-bener harusnya lu oper, kan ada yang peluang memang bener-bener harus lu oper, sama peluang yang lu shooting passing walaupun peluangnya lebih gede. Tapi menurut gua ego penyerang yang ada space sedikit mau cetak gol gak apa-apa, dipelihara aja. Maksud gua namanya penyerang harus ada sisi egoismenya juga gitu. Makanya kalau yang kayak gitu itu gak apa-apa, kecuali situasi lagi tertinggal atau memang itu bolanya bener-bener bola tiang 2, ya itu kedewasaan lah. Tapi kalau kayak gini sih ya kita tinggal tunggu Ragnar pecah telurnya aja nih. Karena Ragnar udah kelihatan bukan dari game ini doang, berapa match sebelumnya dia udah bener-bener pengen cetak gol, tapi emang belum datang aja kan golnya. Dan gue yakin kalau Ragnar pace-nya kayak gini, work rate-nya kayak gini, golnya akan datang ke dia. Enggak bohong lah kerja kerasnya gitu. Dia mau mundur, ngepres segala macam. Karena secara shooting dia masih yang terbaik yang kita punya gitu. Dan positioning ya, menurut gue positioningnya oke banget. Dia jarang kena offset tuh Ragnar itu. Dan yang menarik gue ngelihat sebelum kita masuk ke babak 2 ya, overall gue ngeliat kayak Sintayong nih kembali lagi ngertiin bola Rafael Struijk nggak sih? Maksudnya banyak umpan yang jempol di belakang back lah, serupa saya suka Rafael Struijk banget gitu. Dan beberapa Ragnar juga berapa kali ya, ada beberapa kali
jadi peluang lah gitu. Itu berarti kenapa di 2 pertandingan tertiga 2 lah Bahrain kelihatan. Kalau lawan yang hilang kenapa? Cina nggak mungkin main kayak gitu. Karena Cina low block. Iya. Cina low block. Startingnya juga beda sih. Ya kayak itu faktor starting udah itu dosa Sintayong lah. Ya tapi ya namanya manusia aja bisa bertobat. Bela Maju paling depan. Kitsi aja bisa bertobat kak. Orang maju paling depan. ya kan kita mah begitu. Kalau menang hura-hura, kalau kalah marah-marah ya. Bela. Ada yang disebut nama Tenat? Ya boleh dah boleh. Entar dulu Panda, ya. Bentar lagi bagus. Komen sabar ya komen. Ya menurut gua kalau lawan Cina faktor starting udah pasti itu kacau lah startingnya ya kan. Terus Cina juga low block, nggak mungkin lo main direct kayak gitu, kemakan lah. Cina gede-gede kan belakangnya. Tapi untuk lawan Arab yang gue yakin dia datang dengan nafsu 3 poin Arabnya ya. dengan lawan Indonesia gitu, ini juru kunci, main terbuka, berani defensive line tinggi setengah lapangan. Ya lu lihat kan umpan-umpannya ternyata pemain kita bisa. Tom Hai, Rizky Ridho apalagi. Rizky Ridho berapa kali umpannya performance of wes. Menurut gua duet Rizky Ridho dan Jai itu udah bisa diganti. Udah tembok gitu. Udah tandeman. Pokoknya kalau yang mau diganti Hapner aja udah kalau mau bongkar pasang. Ada Mes juga kan, Mes, ada Kevin Dix, mungkin nanti bakal di kanan ya Kevin Dix. Ya oke lah secara. Berarti penjelasan sederhananya kenapa akhirnya kita kembali ke itu karena ya secara strategi memungkinkan itu ya karena Arab merasa dirinya kita akan lebih baik ketika melawan tim-tim yang merasa bisa ngalahin kita. Arab, Australia, defensive line tinggi. Jepang kenapa tinggi? Ya kalau Jepang mah emang bukan ngerasa bisa, beneran bisa dia mah. Pasti bisa udah. Itu makanya ya maksud gua semoga dengan kemenangan kita lawan Arab ini merusak mental Bahrain juga ya. Merusak mental Cina. Cina akan lebih hati-hati. Cina akan lebih tertutup. Bahrain akan lebih hati-hati. Bahrain akan lebih tertutup. Dengan mereka bermain lebih seperti itu, gue yakin kesalahan akan malah muncul. Karena semakin lu hati-hati, semakin lu bermain aman, semakin lu nggak aman. Ya kita aja yang udah. Ya. Tapi bener sih. Sebenarnya lawan Jepang gue merhatiin Sintayong juga nyoba karena terbukti dari peluang Ragnar tuh kan dari kayak bola gitu kan. Blunder bek Jepang, blunder Jepang. Kan sementara ini yang sering banget dilakuin gol-gol Rafael Strike kan bola-bola gitu. Dia memangnya blunder lah. Walaupun Rafael kalau gue bisa bilang pertandingan tadi yang performanya paling buruk ya Rafael Strike. Dibanding yang lain outstanding buat gue. Menarik. Kita masuk ke babak kedua Vi karena ini spesifik. Gue selalu ingat lu selalu mengkritisi sesuatu yang berbeda dari Sintayong antara nggak usah babak kedua ini 20 menit doang. Tadi juga sama sebenarnya. Iya, lu babak kedua lu gimana ngeliatnya? Nah, sebenarnya dari akhir babak pertama aja kita udah defensif, udah mulai defensif akhir babak pertama. Cuman kalau untuk babak kedua, gue ngeliatnya emang Arab nyerang tuh bukan karena kita defensif, tapi karena emang nafsu dari pemain Arab yang ingin cetak gol aja, ingin ya kayak Nando bilang lah 15 sampai 20 menit setelah babak kedua berjalan tuh krusial banget kan. Mungkin Arab mau manfaatin menit-menit itu. Cuman yang gue lihat ya kita nggak defensif. Ternyata kita nggak defensif gitu. Kita bertahan karena emang lagi diserang Arab yang nafsunya lagi tinggi. Overall setelah kejadian itu ya kita bermain dengan biasanya lagi seperti babak pertama yang kita belum unggul bahkan. Ya Sintayong lah ya. Iya. Dan akhirnya dapat gol lagi kan babak kedua. Marceng lagi ya. Jadi ya gue mulai suka lah kalau main kayak gini gue suka lah. Maksud gue kira bakal pakai strategi Arsenal yang setelah unggul jadi dark football ya. Ngerem ya ternyata enggak. Itu terjadi sebenarnya cuman di paling 10 menit babak pertama berakhir lah cuman kayak gitu dong. Dan babak kedua balik lagi mainnya ke awal laga akhirnya dapat cetak gol dan sampai akhir laga pun Indonesia masih mau mencoba terus nyerang gitu ya. Itu yang gue suka sih sebenarnya. Ya, karena bisa dibilang ini seharusnya dilakuin dari ya kita lawan siapapun lah ya. Lawan siapapun ini. Kenapa ini buktinya kita bisa gitu ya. Kayaknya habis digebrak Erick Thohir sih. Feeling gue juga lawan
siapa lawan siapa kalah ya kalah tuh. Tapi kalau kita nyerang kita punya probability buat cetak. Kan gitu. Dia masa tapi setiap pertandingan ketua federasi harus masuk dulu, doang ganti mulu kan? Ya tapi gue sih nggak menangkal karena ya memang untuk saat ini perlu sih. Mungkin ada faktor Erick Thohir juga sejujurnya ya. Pertandingan kemenangan pertama kita ini dengan yang Erick Thohir ngancem dia mau turun, dia kecewa dan lain. Mungkin kan jadi suntikan motivasi juga untuk pemain-pemain ya kan. Pasti sih pasti ada faktor kan? ya. Itu dan buat gue sih ya terserah lah Sintayong mau main kayak gimana, selama menang gue sih no comment lah, suka-suka lu. Asal menang ini ya, kalau kalah lu gue habisin lagi kan, ya itu aja ya kan. Secara permainan dan hasil oke. Itu maksud gue lu nggak apa-apa main direct tapi jangan 90 menit. Kasih variasi kayak tadi kan variasi, ntar ngepres, ntar bertahan, ntar Rizky Ridho direct. Jadi lawan tuh juga nggak, kalau gampang ngebaca. Kita tiap dapat bola direct, lawan udah siap di belakang. Tapi ini kan oh enggak nih, dia build up dari bawah, lawan high pressing gitu baru kita direct. Nah, itu maksud gue variasi-variasi kayak gitu loh. Cuman tadi 70% gitu direct, tapi kan setelah unggul. Iya. Dan menurut gue bagus aja gitu selama hasil berpihak. Kalau kita unggul direct menurut gue sangat efektif karena lawan pasti mau nggak mau nyerah. Ibarat permainan jadi. Tapi kalau baru mulai ya kayak kita 20 menit pertama lah oke banget itu. Pegang bola, coba kuasain, buka peluang. Dan ya apresiasi untuk Sandy Walsh dan Calvin Verder ya. Sih gila. Sisi itu malam ini luar biasa itu. Dan sama-sama bagus. Sama-sama bagus kiri kanan solid. Ridho, Ivar, Marceng oke banget, tapi Verdong gila banget sih Verdong. 20 loh dia. Ya. First time dia. Verdong first time itu kalau masuk kayak capek banget ya. Dia buat gue Verdong ya emang Mister konsisten lah dia lah. Mau main lawan siapa dia selalu konsisten. Enggak pernah main jelek dia tuh. Itu lihat apa defensif dia pas lawan Arab ngambilnya kelas dunia ini kata gue tuh. Kalau di Arsenal kayak Ben White itu ya kayak Ben White lah. Di antara Timber. Kenapa sih Vi? Kayak Lica lah. Ya Lisandro mah jelek. Jauh Verdong mah. Lisandro mah sejajarnya sama Jordi Amat. Nah, kita mengomentari kartu merah Hubner. Gimana? Menurut gua emang layak main Arab digituin lah. Menurut gua karena yang gue bilang tadi, saat mereka unggul mereka akan kayak gitu. Mereka ketinggalannya mereka nyari pelanggaran manja terus kan ya. Menurut gua itu penalti terus. Iya, menurut gua emang harus dihukum dengan cara kasar kayak gitulah. Biar ya kira mereka ini kan mulai nafsu sendiri kan, jatuh bangun lagi, kayak itu. Gua demen banget pas ngeliat dia jatuh langsung balik terus tarain waktu kan 2-1 dan sebenarnya kaki dibuntungin juga tetap berhati itu ibarat. Ya maksud gua sebenarnya si Hubner kayak gitu kan gara-gara Ivar yang ngebojai. Sebenarnya Ivar gak pelanggaran itu. 50-50. Itu gak pelanggaran. Enggak 50-50 juga ya, soal menurut gua kan kalau dari samping tuh nggak body charge apalagi ya, nggak itu benar-benar clear itu. Itu clear. Pemain Arab aja bingung pas wasitnya tip fluid. Ya menurut gua ya wajar sih si Hubner kayak gitu, apalagi dia udah nahan banget sih, itu pasti gemes banget dia kayak gua nanyain aja langsung bangun. Tapi menyayangkannya kenapa begitu doang gitu loh maksud gua. Gua udah bilang nih. Gua nonton kan, gua bilang udah menit 85, gua bilang udah Hubner merah ini 85, tapi sikat maksud gua abisin gitu ya. Iya, ini cuma ditubruk sih, tapi kurang gitu maksud gua, dicocok harusnya. Maksudnya itu kan sepersekian detik setelah fluid kan si Hubner ngelakuin. Hubner udah tahu bakal merah. Enggak cuman menurut gua pemain Arab pun layak merah pas ngampar Ragnar 2 kali itu layak merah. Maksudnya kenapa nggak diadili dengan hal yang sama gitu? Cuma mencoreng kemenangan kita kalau dia merah, dibilang kita menang 10 pemain ya. Biarin ya. Keluar lapangan sebagai juara. Bener tuh ngantem pakai lutut, harus pakai pool anjay sekalian. Bang saya juga marah kan formalitas doang. Lu ngantem pakai pool, ngantem pakai lutut, sama-sama nggak main nanti ya kan, sekalian aja. Gedek banget tuh main. Juga marah lagi si Hook Rider anjing. Protes mulu, lama banget protesnya. Tapi seharusnya Hubner di gol pertama kartu merah, di kartu kuning pertama kartu merah nggak ada. Harus aja nggak kartu kuning itu. Iya, bola dulu sih gua. Orang kena bola. Tapi kan secara aturan tinggi. Dia naik nih, kena bola, lawannya lari. Dan tapi kan ngangkat kaki tinggi berbahaya, pelanggaran. Karena Hubner pun bisa nggak kayak gitu doh. Itu karena Hubner aja. Iya. Satu sisi keputusan Hubner itu mungkin
kita bisa perdebatkan lah. Tapi kalau untuk kartu merah, Kalau kartu merah enggak, kuning menurut gua masih oke lah, masih layak emang. merah enggak menurut gua pelanggaran aja enggak itu. Karena kalau pelanggaran Hapner udah ngegantung nih, ditabrak gimana? Kan kayak Rizky Ridho yang kartu merah, inget gak lu? Rizky Ridho ngebuang bola, kakinya udah nggak nanggung nih, ditabrak sama lawannya, mau gimana? Nah justru itu yang Rizky Ridho seharusnya menurut gua nggak merah. Kalau Rizky Ridho emang enggak, enggak. Lawannya juga nggak tinggi kan, maksud gua. Pokoknya menurut gua itu kalau sampai merah udah nggak beres. Tapi kan sempet cek VAR kan, Gua juga deg-degan anjing. masalahnya sepenglihatan mata telanjang ada lagi potensi buat kalau merah Potensi ada, kalau jauh banget kartu merah wasitnya tanpa ngelihat VAR, dia ngelihat Hapner udah kayak gitu pasti udah niup peluit karena wasitnya ngelihat bolanya kakinya ke bola dulu baru ditabrak ya. Tapi maksud gue ya kuning asal jangan merah salah ya udahlah ya. Cornernya pun udah mau ditendang baru dicek kan. Tuh kalau emang dia merah wasit harusnya pasti udah niup. Gue mengiranya itu yang sama Sandiwara Yang Al-Bulaili ya. ternyata yang sebelum itu mah emang konyolan. Main iseng aja itu. Al-Bulaili kan siapa juga diajak tahu badan doang bro, jatuh mulu kata gue. Ya babak kedua kan golnya Marceng juga jatuh dia. Tapi gue baru baca artikel Kompas dari Firzi Idris. Firzi Idris tuh jurnalis jurnalis Kompas. Dia bilang kalau ketika lawan Cina, ini baru terkuak di sumber di lingkar PSSI gitu. Terkuak kenapa? Ketika lawan Cina itu starter kita kan amburadul, kacau banget. Itu katanya Sintayong quote on quote itu menghukum pemain yang ketika lawan Bahrain tuh protes sama formasinya Sintayong. Gue bacanya kayak gitu, protes karena strategi Sintayong ketika lawan Bahrain. Gue juga nggak dijelasin kenapa strategi Sintayong lawan Bahrain. Nah itu gue juga nggak tahu, dia nggak menjelaskan secara spesifik strategi apa yang diprotes oleh orang-orang pemain-pemain yang akhirnya dihukum dalam tanda kutip ketika ngelawan Cina. Dan menurut gue jadi masuk akal gitu, karena pokoknya dia coba mengkritisi apa aja yang kurang dari Sintayong, termasuk di dalam kontrak sampai 2027 itu ada kalau dia tuh harus belajar bahasa Indonesia atau Inggris, dan itu nggak dilakuin sampai sekarang. Dan itu menurut gua ya sebenarnya hal yang harus dievaluasi. Ya itu kan kontrak, lu harus lah. Secara overall gimana dulu ngedenger soal itu? Ya menurut gua kalau memang ternyata itu hukuman bagi Sintayong untuk pemain yang menolak taktiknya, gue setuju. Karena mau lu marah kayak gimana, mau lu benci sama dia kayak gimana, tetap pelatih itu kepalanya. Kalau ibarat laba-laba kakinya satu udah nggak mau ngikutin kepalanya, walaupun dia tahu arahnya lebih bener ke sini, kan jadi nggak maju enggak, ke kanan mundur enggak, kanan enggak, jadi bergerak di tempat. Jadi kalau memang bener ya beritanya adalah itu untuk menghukum pemainnya karena ini lu tuh cuma pemain, gua tetap kepalanya di sini, gue setuju. Tapi untuk yang ngomong perihal bahasa, sebenarnya kalau di dalam kontrak kan harusnya dijalanin. Iya. Tapi kalau lu mau menang ya shut up lah, fakta anjing. Kalau lu menang selalu mau bahasa apa juga. Ini lagi Nando stay forever. Gue nggak masalah lu mau ngomong pakai bahasa isyarat kan masih nggak apa. Kalau lu menang, pokoknya yang orang seneng kan gitu. Ya udah gue mah Ada hal hasil akhir. iya, sepak bola tentang hasil akhir, balik lagi. Gimana Bi komentar soal Ya isu itu. Gue juga setuju. Cuman gimana ya? Ini kan setiap laga kita di kualifikasi Piala Dunia itu kan hitungannya krusial ya. Setiap laga tuh krusial ya. Akhirnya jadi bumerang kan. Hukuman dia jadi bumerang buat diri dia sendiri sih. Menurut gua salahnya di situ doang. Bijak lagi. Harus lebih bijak lagi mungkin. Jadi alih-alih itu nunjukin dia yang berkuasa, tapi di satu sisi juga mempertajam posisi dia di ujung tanduk. Saat itu ya semua plus minus gue setuju. Tapi mungkin kalau Sintayong nggak menghukum pemainnya, kita nggak menang malam ini. Mungkin ya itu ini sih apa sih namanya? Tapi menang lawan Biar mereka belajar juga. menang lawan Cina. Dia biar belajar lah pasti. Biar belajar. Yang gue nggak tahu sih siapa aja pemainnya. Ya berani ngambil resiko aja sih Sintayong. Ya nggak ada lah pemain yang lebih besar daripada klub, apalagi timnas gitu ya. Tetap pelatih kepalanya. Saran boleh kalau saran mengatur iya. Oh, iya. Iya kan iya, tapi saran boleh, tapi kalau udah terlalu keras ya mungkin Sintayong punya parameter sendiri ya. Ya nggak apa-apa menurut gua. Tapi lebih bijak lah maksud gua. lebih bijak ya. Asas Nawi sama Witan sih. Oke, kalau gitu gimana menurut teman-teman pertandingan
tadi malam? Apakah memikat perhatian teman-teman? Apakah hari kalian hari ini cerah, ceria, penuh suka? Masih hujan nggak di sana? Masih hujan nggak? Kalau hujan tuh tangisan orang Arab itu guys. Fix 2025 kuota haji kita ditambah ya. Malu digurah. Ada ya. Yang penting hijrah kita bukan haji ke Amerika. Jalan-jalan ya, jalan. Nah, hari ini Aladin ada yang menunggu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.